Kita berdoa. Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kembali kami mendasarkan kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun kami agar bukan hanya sekedar kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, melainkan lebih daripada itu. Tolong kami juga agar kami dimampukan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dalam keseharian kehidupan kami betul-betul dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ini. Karena dari sana, maka semakin diberkatilah kehidupan setiap kami, keluarga kami sebagai orang-orang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikianlah pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar mau membaca merenungkan, tapi lebih daripada itu kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kata orang, salah satu cara termudah untuk melihat suasana hati seseorang adalah, katanya ya, adalah dengan cara melihat playlist lagu-lagu yang didengarkannya. Katanya sih gitu. Ya memang bukan jaminan 100% benar gitu ya, kalau misalnya kita lihat orang dengerin apa, muter lagu apa. Tapi katanya sih salah satu caranya ya begitu. Misalnya seseorang nih tiba-tiba dengerin lagu atau bahkan nyanyiin lagu. Ini lagu jadul dulu nih. Gimana lagunya? Gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca. RF-nya gimana? Itu satu lagu dengan yang lagu Pulangkan Saja Aku ke Rumah Ibuku nggak sih? Satu ya? Satu lagu atau beda lagu? Oh beda lagu ya? Oh ya. Misalnya satu orang itu nyanyiin dua lagu itu loh. Gelas-gelas kaca atau Pulangkan Saja Aku ke Rumah Ibuku. Yang kayak gitu. Orang akan tergoda nyanyi kayak gini, kenapa nih gitu. Biasanya. Orang akan tergoda untuk nyanyi, mendengar seseorang yang nyanyi seperti itu lalu kepikiran kenapa nih kok nyanyi kayak gini gitu. Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu
mau cari tahu tentang apa yang sedang dirasakan oleh anak bapak dan ibu, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, ya caranya kayak gini. Nggak usah ngintip ke kamar sebetulnya. Dengerin aja nih anak saya dengerin lagu apa gitu. Lagu galau, wah lagu galau kan banyak ya, melimpah buat anak muda. Tiba-tiba nyanyi lagu, coba kita tanya ya, siapa nih anak pemuda? Kalau si Kamal mantan pemuda ya, jangan ditanya lagi. Siapa anak muda? Putra. Kamu Putra lagi dengerin lagu apa sekarang? Hah? Lagi nggak dengerin apa-apa? Berarti lagi kosong dong ya? Lagi hampa banget kayaknya ya. Biasanya kalau lagi galau-galau tuh, apalagi kalau ditinggal nikah duluan gitu ya. Seharusnya, gimana lagunya? Jadi kalau kedengeran lagu itu, kita jadi tahu nih, wah anak saya lagi apa perasaannya. Nah makanya saya suka bingung kalau misalnya ada orang yang suka nyetel lagu itu playlistnya macem-macem. Daftar lagunya tuh macem-macem. Misalnya di satu waktu nomor satunya lagunya lagu galau gitu. Lagu galau tuh, yang tadi, yang seharusnya aku yang di sana. Udah galau itu kan ya. Tiba-tiba lagu yang kedua adalah lagu jatuh cinta. Kan kebolak-bolak ya perasaannya ya. Jadi apa sih namanya, campur aduk nggak karuan gitu. Saya suka bingung kalau misalnya ada orang yang sanggup bisa dengerin lagu dengan tema yang campur aduk. Udah lagu galau, lagu cinta, bawahnya lagu rock and roll, di bawahnya lagi lagu metal, waduh, di bawahnya lagi lagu Jawa, itu lagu apa tuh yang Didi Kempot, itu udah campur aduk banget itu ya. Campur aduk dan sanggup ngedengerinnya dan menikmatinya. Kalau saya sih biasanya ya dulu ya, sekarang mah udah enggak gitu. Dulu mah satu tema gitu. Kalau lagi galau ya galau semua gitu. Kalau lagi beres-beres rumah pakai lagu metal itu enak tuh. Jadi cepat kerjanya. Jeger lagu musiknya kan ya, jadi cepat kerjanya. Ya saya sempat heran, tapi mulai kepikiran, atau mungkin orang-orang yang mendengarkan lagu yang dengan tema macam-macam itu, ya memang seharusnya kayak gitu. Nggak usah dibawa baperan banget sewaktu seseorang dengerin lagu. Ya biasa aja, dengerin aja. Nggak harus menggambarkan suasana hatinya. Harusnya begitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ya banyak orang juga kalau misalnya dia denger lagu atau dia nyanyiin lagu, biasanya itu merupakan gambaran apa yang ada di dalam hatinya. Nah, dari sana saya kepikiran tentang perikop kita hari ini, Bapak dan Ibu. Saya betul-betul tertarik dengan perikop kita hari ini. Kenapa? Karena Yesus di dalam perikop kita hari ini sebenarnya kan sedang campur aduk juga perasaannya. Sedang berkecamuk lah perasaannya. Kalau Bapak dan Ibu jadi Yesus, pasti Bapak dan Ibu akan bisa dapat perasaannya ya. Kan di dalam perikop kita menceritakan bahwa Yesus baru saja ngomong sesuatu kepada siapa? Pada Yudas. Ini kan Yesus sebentar lagi kan ditangkap ya. Nggak jauh dari Getsemani nih. Berarti Yesus sedari awal sudah tahu Yudas, dan kemudian sudah secara agak frontal di depan para murid Yesus menyatakan bahwa apa yang kamu mau lakukan, lakukanlah dengan segera, perikop sebelumnya. Dan kemudian Yudas pergi. Kalau Bapak dan Ibu, kalau saya jadi Yesus, ketemu dengan orang yang kita tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang katakanlah nggak enak, katakanlah sesuatu yang jahat, emangnya perasaan kita bisa tenang? Kayaknya enggak. Nah, justru di situ menariknya. Karena apa? Karena sewaktu Yesus betul-betul berhadapan tepat dengan peristiwa Yudasnya pergi,
Lalu apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan adalah ngomong sesuatu tentang kecaman terhadap Yerusalem, kecaman terhadap orang-orang Farisi. Enggak, bukan itu. Justru Yesus bukan ngomong tentang kecaman. Kalau Yesus ngomong tentang misalnya ada orang Farisi, lalu kemudian orang Farisinya diomelin sama Yesus, mungkin masih satu jalur tuh. Ya maksudnya berasa nggak enak dengan Yudas yang akan berkhianat sebentar lagi, dengan Yesus yang misalnya mengecam orang Yahudi, itu mungkin masih satu jalur. Masih dapat rasa yang miripnya lah, satu jalur, satu arah gitu ya. Tapi ini enggak, sama sekali bertolak belakang sewaktu Yesus ngomong tentang perintah baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ibaratnya satunya galau, satunya kasih. Dan ini satu track yang sama. Dan itu yang membuat saya benar-benar menganggap bahwa perikop yang kita baca hari ini betul-betul menarik. Arah yang berbeda, tetapi justru Yesus melakukan hal itu. Menunjukkan bahwa hal itu bisa dilakukan. Sewaktu mungkin orang-orang menganggap bahwa kalau ketemu dengan situasi-situasi yang mungkin membuat perasaan gak enak, maka seseorang akan kesulitan untuk ngomong tentang kasih, mengasihi orang lain. Apalagi kalau misalnya ya Yesus ngomong tentang saling mengasihi, kan berarti kan juga termasuk Yudas ya, nggak dibilang kecuali Yudas gitu. Termasuk Yudas juga, termasuk musuh. Yudas itu di sini belum termasuk musuh nih, masih dianggap murid-murid Yesus kan. Berarti masih dalam koridor Yesus pasti mengasihi Yudas, bahkan bahkan sewaktu Yesus tahu bahwa Yudas akan berkhianat, Yesus pasti juga mengasihi Yudas. Persoalan orang-orang yang berdosa kan bukan persoalan maksudnya kalau misalnya kita ngomong tentang antara Tuhan dengan orang berdosa, persoalan itu bukan di Tuhan. Persoalan di orang berdosanya. Orang berdosanya mau taubat atau enggak. Bukan Tuhan yang enggak akan memberikan pengampunan atau pemulihan, tetapi kadang-kadang orang berdosanya yang enggak bertobat. Jadi persoalannya bukan di Tuhannya, tetapi di orang yang berdosanya. Oleh karena itu hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja Bapak dan Ibu. Dan yang saya mau ajak untuk kita renungkan adalah kita benar-benar tidak mungkin bisa untuk melakukan hal ini sewaktu Bapak dan Ibu berjuang, berusaha untuk menyenangkan semua orang. Gak mungkin bisa. Bayangkanlah Yesus kurang baik apa sih sama murid-muridnya? Udah baik, tapi tetap aja kan ada yang kayak Yudas. Lah apalagi kita. Mungkin itu yang menyebabkan kenapa Bapak dan Ibu menjadi sangat-sangat lelah. Atau bahkan mungkin menjadi sangat-sangat kecewa terhadap sesuatu. Karena kita berpikir bahwa kita bisa menyenangkan semua orang yang sudah pasti nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita masih berjuang untuk menyenangkan semua orang, dan ketika ada orang yang berperilaku, katakanlah seperti Yudas di dalam sekitar kehidupan kita, ya di situ kita sakit, di situ kita kecewa, dan di situ kita bisa jadi kehilangan damai sejahtera. Kita udah baik, tetap aja dijahatin. Kan bisa jadi kesal di kitanya dan kehilangan damai sejahteranya di kita. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk agak sedikit mengubah sudut pandangnya Bapak dan Ibu. Yang pertama udah jelas ya bahwa kita nggak bisa tuh menyenangkan semua orang, karena akan selalu ada orang-orang yang walaupun kita sudah baik, dia
dia tetap aja nggak bisa baik sama kita walaupun kita sudah baik. Oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk agak sedikit menggeser sudut pandangnya. Kalau kemarin-kemarin kita berusaha untuk mengejar gitu ya, mengejar untuk menyenangkan semua orang, dan pasti kita tahu capek ya, berusaha untuk menyenangkan semua orang, kita pasti capek. Maka yang perlu kita lakukan mungkin sudut pandangnya agak sedikit digeser dikit gitu ya. Jangan berfokus pada menyenangkan orang, tetapi mungkin yang perlu kita kedepankan lebih dahulu adalah mulai untuk memfokuskan diri menyenangkan Tuhan. Agak sedikit beda ya, tapi sebetulnya kan sewaktu seseorang berusaha untuk menyenangkan Tuhan, di dalamnya itu kan kita sudah berusaha untuk pada akhirnya termasuk di dalamnya adalah menyenangkan orang. Karena sewaktu kita ikut pada kehendak Tuhan, contohnya kayak gini lah, saling mengasihi, maka di situ juga dampak ke orangnya pasti ada. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk menyenangkan semua orang dan kita amat lelah, minimal kejarlah satu hal bahwa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sampai di situ titik. Karena kita tahu bahwa yang sedang kita lakukan adalah sesuatu yang pasti Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan. Persoalan nanti ada orang yang tetap aja nggak senang, itu persoalan belakangan lah. Persoalan belakangan. Kenapa? Karena mari kita berpikir kayak gini. Karena seharusnya kan semua orang tujuannya sebetulnya sama. Tujuannya adalah, kita ngomong sama-sama orang percaya lah. Semua orang percaya tujuannya pasti sama. Tujuannya apa? Tujuan yang sama adalah menyenangkan hati Tuhan. Kan begitu. Berarti tujuan saya sama, tujuan Bapak sama, tujuan Ibu sama, kita ada di jalur yang sama menuju satu tujuan yang sama. Kalau misalnya saya mengasihi Bapak dan Ibu, dan kemudian Bapak Ibu juga mengasihi saya, ya itu mah wajar karena itu kita menyenangkan hati Tuhan. Cuma persoalannya kalau misalnya ketemu dengan orang yang kita sudah mengasihi, bersikap baik, tapi kemudian ada orang yang berperilaku tidak seperti itu, maka kan yang jadi persoalan harusnya bukan di kita gitu, di orang yang ini. Tapi kenapa yang sering kehilangan damai sejahtera tuh Bapak dan Ibu, kita gitu. Kita jadi ikutan kehilangan damai sejahtera padahal ini bukan persoalan di kita. Karena saya tahu yang saya lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan yang dilakukan oleh orang di luar sana mungkin ada satu orang yang pada akhirnya kita udah berjalan beriring-iringan untuk hidup saling mengasihi, hidup saling menopang gitu ya. Tiba-tiba ada satu nih yang hidupnya tuh seradak seruduk gitu, nyenggol sana nyenggol sini dan kemudian jadi sakit gitu. Lah ini mah masalah di dia gitu, masalah di dia. Cuma sewaktu kita jadi tergoda untuk pada akhirnya bereaksi, kadang disitulah kita jadi kehilangan damai sejahtera. Padahal seharusnya nggak begitu. Seharusnya kan berarti ya kita yang mendoakan orang itu, bukan kita pada akhirnya berhenti di ngedumelin doang. Dia misalnya nyolek, nyenggol, dan kemudian kita respon dengan ngedumel, Bapak dan Ibu kan kehilangan damai sejahtera. Kita jadi kehilangan damai sejahtera. Berarti kan kita yang ikut permainan dia, bukan dia yang harusnya balik kepada permainan yang dikasih oleh Tuhan. Ini loh, kehidupan orang Kristen tuh harus mainnya caranya begini. Jadi dengan
menggeser sudut pandang seperti itu mungkin itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk pada akhirnya kita bisa mempertahankan damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. Nggak lagi berfokus pada menyenangkan hati semua orang. Tetapi kalau misalnya fokusnya menyenangkan Tuhan, pasti semua orang juga kena dampaknya. Dan dampaknya pasti bagus. Nggak mungkin orang Kristen berusaha untuk menyenangkan hati orang, dampaknya nyakitin orang. Berarti nggak sejalan itu. Kalau kita fokusnya pada menyenangkan hati Tuhan, semua yang ada di sekitar kita pasti akan jadi baik. Maksudnya kita akan memperlakukan semua yang di sekitar kita baik. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan sewaktu ada orang yang tidak berbuat seperti itu, berarti kan dia yang keluar lagi-lagi. Dia yang keluar dari iring-iringan itu, dan tugas kita lah untuk membawa orang ini balik. Bukan akhirnya kita yang keluar dari iring-iringan ngikutin jalan ributnya ini. Yang seringkali terjadi kan begitu. Kita udah di jalan iring-iringan yang benar, karena satu orang yang ngajak ribut, kita keluar dari iring-iringan dan akhirnya ngajak ribut. Ikutan ribut gitu kitanya. Jadi ya gimana, harusnya kita yang bawa dia gitu. Bawa dia untuk kembali pada situasi damai sejahtera. Dan lagi-lagi ini yang terakhir, kunci pemulihan selalu syaratnya mungkin yang paling sederhana adalah kalau misalnya ada konflik kan minimal 2 orang ya. Kunci pemulihan syaratnya sederhananya 1. Cukup 1 orang yang bisa mempertahankan damai sejahtera supaya orang yang damai sejahtera ini membawa pulang, menarik balik orang yang ribut ini untuk pada akhirnya ikut jalan saling mengasihi, damai sejahtera kembali. Cukup 1. Sekarang yang 1 yang damai sejahtera ini, Bapak dan Ibu mau lepas itu dan kemudian ngikut jalan ribut, pasti nggak bakal ketemu pemulihan. Panas aja terus, ribut aja terus, dan kita nggak akan ketemu apa-apa. Maka kalau kita mau menggenapi melakukan apa yang menjadi perintah Yesus, sebetulnya teladannya Yesus itu udah paling benar lah. Taat, tunduk sepenuhnya pada apa yang menjadi kehendak Bapa. Nggak peduli sewaktu Petrus ngomong, Tuhan ini nggak boleh terjadi gitu. Loh, saya nggak mau nyenangin, Yesus nggak mau nyenangin Petrus kok. Yesus melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Loh, saya nggak tergoda juga. Yesus juga nggak tergoda untuk melawan pengkhianatan Yudas kok. Karena apa? Karena tunduk pada kehendak Bapa. Dan dari sana jalan pemulihannya ada. 1 aja orang yang bisa mempertahankan damai sejahteranya, maka kuasa pemulihannya akan ada. Dan ini berlaku di mana aja. Berlaku di rumah, berlaku di hubungan kita dengan tetangga, atau bahkan hubungan kita dengan keluarga jemaat di gereja, berlaku. Dan semoga Bapak dan Ibu gak usah berharap orang di luar sana yang berdamai sejahtera. Karena orang di luar sana kan benar-benar random lah. Kita nggak bisa memperkirakan ini orang kayak gimana nih. Tapi minimal suatu sayanya adalah orang yang berdamai sejahtera. Saya tahu bahwa saya harus mengasihi orang lain. Cukup itu aja, maka tersedia kemungkinan yang sangat besar bahwa ada kuasa pemulihan dan perubahan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama bagi orang-orang yang kita anggap bahwa ini orang ngeselin. Ya caranya seperti yang dinyatakan oleh Yesus.
Semoga Bapak dan Ibu adalah orang-orangnya yang tidak pernah kehilangan damai sejahtera, tidak pernah kehilangan kesaksian iman bahwa sewaktu Bapak dan Ibu melakukan apa yang Yesus perintahkan, perubahan terjadi, dan itu menjadi berkat yang luar biasa bisa Ibu alami, Bapak alami dalam keseharian kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Amin.